para content creator saat ini lagi panen banget, ya kan? Bagaimana tidak bahwa Oke, kembali lagi sama gue, William Sudana. Buat kalian yang belum kenal gue, kalian bisa biasa ketemuin gue di Instagram di @williamsudana atau di LinkedIn atau di TikTok. Username-nya sama semuanya. Biasanya gue membagikan konten-konten seputar entrepreneurship, social media, creative content. Oke, gak berasa, per video ini dibuat, kita udah masuk ke bulan ketiga, dimana kita udah melewatkan setiap hari keseharian kita itu di rumah, bekerja di tempat yang sama, bertemu keluarga di tempat yang sama juga gitu. Di video gue yang terakhir baru gue post itu, kalian bisa cek di sini, ya kan? Gue kasih link nanti. Betapa gue itu menyalahgunakan arti dari productivity. Gue sendiri sangat takut untuk tidak produktif ketika di rumah. Beda ya kalau misalnya kita ke kantor, kita dengan sangat mudah mengatur bagaimana kita berproduktif. Jam-jamnya udah ada, activity-nya udah jelas, kita bisa ketemu orang sana sini, ketemu tim, koordinasi. Sedangkan kalau di rumah, kondisinya benar-benar beda, guys. Dan ini merubah behavior kita 180 derajat. Tetapi gue melihat bahwa dari berbagai macam industri yang kolaps karena ekonomi yang juga melumpuh semuanya, gue notice bahwa industri konten ini merupakan titik terang buat semua orang. Para content creator saat ini lagi panen banget, ya kan? Bagaimana tidak bahwa kalau misalnya sehari-hari ini kita udah menjalani kehidupan baru, hobi baru, yaitu di rumah. Hobi baru kedua adalah buka smartphone, kemudian scrolling Instagram, Netflix, YouTube gitu. Screen time kita melonjak tinggi banget gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, teman-teman yang membuat konten kan sangat punya kesempatan besar kontennya dilihat. Oke, jadi di video kali ini gue akan cerita 5 investasi yang harus kalian milikin untuk menjadi content creator dadakan dengan budget yang minim banget. Kita ngomongin sedikit soal konten. Menurut gue ya, gue sangat notice banget bahwa sekarang konten-konten home cooking, konten-konten masak-masak di rumah, bahkan sampai orang yang pembuka bisnis kecil-kecilan home cooking ini mendapatkan traction besar. Kalian, kalau misalnya budget limited untuk meng-hire influencer, ini kesempatan kalian untuk membuat konten sendiri dengan cara kalian, dengan budget yang hemat juga. So, dengan kayak begitu, kalian bisa juga ikut wave-nya, supaya apa yang kalian lakukan itu bisa dapat multiplikasi. So, alat yang pertama adalah smartphone. Kenapa gue bisa bilang smartphone? Sebanyak orang bilang kayak gini, bahwa kalau misalnya kita bikin video, kita bikin konten itu harus punya kamera yang mahal, mirrorless yang mahal juga. Tetapi buat gue itu adalah mitos gitu. Sekarang smartphone zaman sekarang sudah dilengkapi dengan begitu banyaknya fitur-fitur yang mendukung. Smartphone sekarangnya udah punya 108 megapiksel gitu. Phone itu udah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Oke? So, kalau misalnya kalian notice video gue yang sebelum ini, yang Pro Toxicity, semua productionnya dilakukan oleh sebuah smartphone. Dan menurut gue itu sudah lebih dari cukup. Oke, mungkin memang gak wise ya untuk merekomendasikan kalian untuk belanja handphone saat ini. Tapi gue yakin kalian semua juga sudah punya handphone kalian yang kalian milikin saat ini juga. Itu udah sangat lebih dari cukup menurut gue. Jadi kalian bisa maksimalkan itu, bagaimana smartphone kalian bisa tidak hanya sebagai tempat kita scrolling, tempat kita chatting, tapi juga bisa menghasilkan uang juga buat kita lewat konten-konten yang nanti akan kita buat. Kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengguna smartphone. 1. Kalau misalnya kalian lihat ya, di handphone kalian itu seringkali di lensa kameranya itu penuh dengan fingerprint. Karena nggak sengaja kita pegang. Nah, ini yang pertama kali kita harus siasati dulu. Jangan sampai ketika kita mau syuting, kita mau production, lensa kamera kita itu ada banyak fingerprintnya, sehingga itu mengurangi kualitas dan ketajaman gambarnya. Jadi coba lap dulu dengan kain yang halus, sehingga kualitas video yang dihasilkan pun akan menjadi tajam dan terlihat lebih profesional. Kemudian yang kedua, ngomongin soal foto dan video, itu soal pencahayaan guys. Jadi yang paling kalian butuhkan adalah mencari tempat dengan pencahayaan yang cukup, sehingga kualitas video kalian juga terlihat profesional dan juga mumpuni. Sekarang ini lagi trending banget soal workspace gimana, karena kita kerja di rumah. Kemudian orang sekarang mulai berlomba-lomba atau menginspirasi membuat workspace yang kece, oke, supaya kerjanya juga nyaman. Dan salah satu yang mereka dekor itu adalah mereka bermain dengan lampu-lampu. Kalau kalian lihat youtuber yang oke banget, mereka di samping kiri kanan ada softbox yang gede banget kayak gitu. Dan wow, itu keren banget. Itu menghasilkan kualitas video yang akhirnya bagus banget, kelihatan profesional banget. Dan ini menjadi faktor nomor 2, pencahayaan. Selama ini gue mengoptimalkan table lamp yang gue milikin ada dalam kamar, kemudian gue bawa ke bawah,
untuk membantu gue dalam pencahayaan, terutama ketika melakukan webinar. Baru beberapa hari ini aja, gue mulai berinvestasi satu ring light. Ukuran 26 cm, cukup gede, dan gue sangat terpukau dengan hasilnya. Karena kalian bisa lihat ini adalah hasil dari ring lightnya, terang banget gitu kan. Dan intensitas cahayanya bisa diatur, bisa ada 3 warna juga, dari blue, kemudian netral, sama lebih warm gitu. Jadi gue bisa ngatur tone color mana yang mau gue gunakan dalam kondisi syuting gue ini. Dan kemudian tinggal gue mounting aja. Dan yang paling penting adalah ring light ini menggunakan USB cable. Jadi gampang banget buat gue, nggak harus sibuk-sibuk colok listrik. Tinggal bawa power bank, colok, boom, nyala. Surprisingly, ring light ini cuma seharga 200.000 saja. Investasi yang murah meriah, tapi sangat efektif dalam membantu gue membuat konten-konten yang lebih menarik juga buat kalian. Oke, lanjut. Kalau tadi kita udah ngomongin satu pencahayaan dari depan. Nah, biasanya ring light ini akan gue posisikan ya agak ke samping sekitar 30 derajat atau 45 derajat, sehingga dia nggak plain di muka loh. Jadi ada side light yang gue dapatkan, antara sini highlight gue dan sini shadownya. Tapi gue juga nambahin sedikit fill in light, which is yang ini akan gue gunakan lampu ini ya. Lampu biasa aja sih sebenarnya, cuma buat ngisi di sisi sini supaya shadownya nggak terlalu harsh. Dan satu lagi gue tambahin satu lampu di belakang. Kalian lihat yang warna biru? Ya, kalian lihat yang warna biru ya. Oke, lampu itu sebenarnya bukan sesuatu yang esensial, tetapi berguna lumayan untuk menambah estetika, menambah vibes ketika video kalian lagi dibuat. Ada warna-warna lain ya, nggak cuma polos warna biasa aja kayak gitu. Dan kebetulan gue teracuni oleh Mas Aryo Sigario. Jadi di review-reviewnya dia ngangkat soal Philips Hugo. Ini portable banget, kecil. Dan akhirnya setelah gue analisa, gue lihat-lihat, timang-timang gitu, akhirnya gue memutuskan untuk gue mau invest satu deh gitu. Mungkin ini agak cukup mahal ya, sekitar 1 juta. Tapi buat gue, dengan kapabilitas dan fitur-fiturnya yang membantu memberikan ambience light yang oke, terutama untuk di backlight di sana gitu. Jadi ini sesuatu yang it's nice to have but not essential. Oke, jadi kalian bisa mulai reconsider juga, apa budget kalian cukup atau tidak. Kalau tidak, ya nggak apa-apa, tidak usah dipaksakan. Yang paling penting adalah kalian punya pencahayaan cukup dari depan. Atau sebagai alternatif, gue bisa merekomendasikan kalian kalau misalnya punya bohlam atau nggak lampu-lampu kecil, kalian bisa beli macam kayak kertas mika. Kalau nggak kayak macam color gel kayak gitu, kalian tempelin, wrap bungkus lampunya supaya memberikan warna-warna yang berbeda, colorful. Dan itu juga yang bisa dilakukan ketika budget kita terbatas gitu ya. Jadi gue yakin Indonesia ini sangat kreatif gitu loh. Kita bisa mencari cara bagaimana bisa mensiasati kalau misalnya budget nggak cukup, kita lakukan dengan DIY yang affordable juga. Terekam udah, lampunya udah, kemudian next, tripod. Ini mungkin juga bukan sesuatu yang esensial juga buat kalian, karena gue yakin banyak banget orang yang mensiasati gitu ya, nggak pakai tripod, ya udah handphonenya ditaruh di atas buku, ditumpuk-tumpuk gitu. Tapi walaupun ini efektif untuk membantu kalian menjangkau, misalnya kayak mau tiktokan gitu ya, tiktok gitu. Belakangin juga, ini juga baru banget gue beli selama di rumah ini. Gue berinvestasi ke satu buah table tripod. Ini adalah table tripod dari Xiaomi. Cukup simple, ringan, kecil banget. Memang ini diperuntukkan untuk smartphone sih gitu. Kalau misalnya kalian lihat ya, atasnya ini berupa smartphone holder. Jadi memang bukan untuk kamera, mirrorless. Dan uniknya, selain ini ringan, dia juga bisa berfungsi sebagai table tripod. Ada kakinya begini, ya. Kemudian, kalau misalnya kalian nggak mau, bisa dilakukan untuk sebagai monopod, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan, kalian juga tinggal membawa ini buat selfie-selfie, buat vlogging juga ke depannya, kayak gitu. Kita dilengkapi dengan Bluetooth remote. Jadi remote Bluetooth ini ternyata surprisingly sangat berguna. Contohnya adalah footage ini gue ambil dengan menggunakan bantuan Bluetooth remote ini. Jadi gue nggak perlu repot-repot rekam, kemudian nggak tahu gimana semua segala macam. Ketika gue mau start recording, gue tinggal pencet remote nih. Kemudian setelah kelar recording, gue tinggal pencet lagi untuk stopping. Jadi pilihannya sangat menarik. Ini juga harganya murah banget, cuma 200.000. Jadi cukup durable dan ringan banget, gampang dikantongin juga. Why not? Terakhir, yang paling murah, tetapi paling susah biasanya untuk dilakukan. Ini adalah konsistensi. Berulang-ulang di setiap kelas yang biasa gue bagikan, mau itu webinar, mau itu kelas offline gitu, gue selalu bilang bahwa membuat konten itu butuh konsistensi.
Memang konsistensi itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kita memang nggak perlu mengeluarkan modal sedikit pun untuk mendapatkan konsistensi. Itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mengalokasikan energi, mengalokasikan waktu, mengalokasikan niat. Karena kalau tanpa 3 itu, kalian tuh nggak bisa konsisten. Dan even di kontennya Foursquare pun kita ngebahas soal bagaimana kita bisa konsisten. Dan banyak banget juga orang yang struggle soal konsistensi ini. Tips dari gue adalah, cobalah untuk mulai membuat konten, start dari apa yang kalian tahu dan apa yang kalian suka. Karena dengan kayak begitu, buat gue itu adalah sesuatu yang gampang ya. Membuat konten itu adalah soal bagaimana kita berbagi apa yang kita tahu, sehingga orang bisa mendapatkan manfaatnya. Dan ketika orang udah mulai mendapatkan manfaat dari konten-konten kita, konten lu akan disebarkan. Kemudian channel lu akan growing. Ketika semuanya semakin lama semakin bertambah besar, baru kalian akan bisa mendapatkan sponsor konten dari brand gitu. Jadi jangan sampai kita mikir bahwa saya membuat konten ini untuk uang. Memang betul bahwa kita membuat konten pengennya dong bisa balik modal ya kan, karena kan kita harus investasi segala macam itu, tapi bukan berarti itu jadi tujuan utama kita. Karena kalau misalnya kita salah menentukan tujuan utamanya, akhirnya kita malah zonk. Karena gue yakin bahwa membuat konten itu bukan proses yang mudah, bukan proses yang cepat. Itu membutuhkan waktu, dan ketika kalian dalam perjalanannya itu hasil tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, tapi balik ingat lagi, kalau misalnya konten yang kalian bagikan ini adalah sesuatu yang emang kalian suka, bukan tidak mungkin kalian akan bertahan dan terus melanjutkan. Sehingga pada waktu yang tepat, kalian bisa mendapatkan kliknya, dapat turning point-nya, dan konten kalian akan boom, bermanfaat buat orang-orang yang lainnya. So, jadi itu adalah 5 hal yang bisa kalian lakukan ketika kalian mau belajar saat ini mau menjadi content creator dadakan selama di rumah. Karena menurutku ini adalah kesempatan emas buat kita semua bisa mengeksplor, kita bisa menggali skill-skill yang dulu mungkin belum pernah kita sentuh, tapi karena sekarang kita cuma di rumah doang dan mungkin lebih punya banyak waktu kosong untuk mengeksplor, coba kalian bisa pelajari dan mulai menghitung-hitung budget berapa yang kalian punya, bisa disesuaikan, dan mulai bikin konten apa yang paling kalian suka dan kalian tahu. Untuk semua produk-produk yang tadi gue sebutkan, linknya ada di bawah. Kalian bisa cek di bio description. Nanti kalian lihat aja mana yang cocok dengan kalian, mana yang kalian sudah punya, mana yang kalian bisa eksplor lagi. So, segitu aja video dari gue. Kalau misalnya ada hal-hal yang belum gue cantumkan di sini, belum gue bagikan, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian juga merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan sebarkan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena satu tombol share tidak mengeluarkan biaya untuk kalian. Subscribe-nya juga gratis, like-nya juga gratis, apalagi berkomentar. Atau enggak kalau misalnya kalian juga punya pertanyaan yang mungkin masih mengganjal dalam hati, kalian bisa drop pertanyaan di bawah, kita diskusi lebih lanjut di kolom komen. Sampai jumpa di next video. William Sudana, ciao.